damai hidup, hidup damai. Damai itu artinya tidak ada berkelahi, tidak ada musuhan. Di Kejadian pasal 33, anak-anak nanti buka Alkitabnya, di situ bercerita tentang abang adik yang suka berkelahi. Misalnya abangnya namanya si Ego, si Ega, adiknya namanya si Yogia. Mereka berkelahi, ya. Berkelahi gara-gara apa? Makanan. Nah, yang di pasal Kejadian 33 itu, pasal 33 itu, abang adik mereka berkelahi, nggak hidup damai. Abangnya lapar, adiknya punya makanan. Abangnya bilang begini, "Dek, kasihlah aku makanan, Dek Yakub." Kata si abangnya si Esau. Esau kelaparan. Adiknya Esau mah pelit, nggak mau memberi tanpa mengharapkan sesuatu. Enak aja abangku kasih gratis. Aku dikasih apa kalau abangku kasih? Kata adiknya si Yakub. Ya, jadi mereka hidup suka berkelahi gara-gara makanan. Seharusnya kalau abangnya lapar, si Yakub ini kasih aja lah sama abangnya. Ini bang, makanlah kita bagi dua gitu ya kan. Itu namanya hidup damai. Tapi ini nggak ada kedamaian, mereka berkelahi terus. Ya, bahkan nanti abangnya ditipu. Ditipu kayak mana? Abangnya Yakub itu namanya Esau, badannya itu ada bulu-bulu kayak monyet bulunya. Jadi supaya dia dapat berkat dari bapaknya, adiknya ini menipu. Makanya namanya Yakub, artinya penipu. Dia kasih bulu kambing di badannya kan, dipotong kambing. Kambing kan punya bulu ditempel di badannya. Terus dia pergi ke bapaknya. Pak, berkatilah aku ini Esau loh, aku berbulu badanku, kata si Yakub. Datang si bapaknya si Ishak, dipegangnya. Ya, memang dia berbulu. Badannya memang berbulu. Tapi aneh, kok suaranya suara Yakub, bapaknya udah rabun. Udah matanya nggak bisa lihat. Dia bertanya, "Lo kok bisa?" "Iya, ini aku Pak, aku si Esau." Padahal dia Yakub. Dia nipu bapaknya. Itu keluarga yang tidak hidup damai. Mereka suka berkelahi gara-gara makanan, gara-gara berkat. Di rumah anak-anak juga mungkin begitu. Si Jose misalnya ribut sama abangnya Purbaris, si Yobel gara-gara mungkin berebut makanan. Mamanya misalnya beli goreng 3, mereka 4 orang. Nggak cukup, nggak mau berbagi misalnya. Tapi kalau si Jose hidup rukun, misalnya gorengnya 3, mereka 4 orang, ya udah dipotong bagi rata aja supaya semua kebagian. Itu dia. Jadi keluarga di Kejadian pasal 33 itu mereka tidak damai. Tidak hidup damai. Nah, sekarang di pelajaran kita, pelajaran 9, hidup damai dengan sesama. Tadi teacher bilang damai itu adalah tidak berantem, tidak berkelahi, selalu akur, selalu rukun. Itu arti damai. Ingat, nanti teacher tanya, ingat baik-baik, pasang telinganya ya. Lalu dengan sesama. Sesama itu artinya sesama manusia. Walaupun nanti ada pelajaran lain, kita juga mengasihi hewan, mengasihi ciptaan Tuhan, alam lingkungan kita. Ada itu, tapi sekarang kita belajar dulu mengasihi sesama. Siapa sesamamu? Teman-temanmu, orang tuamu, saudaramu, tetanggamu, gurumu, semua orang di sekitar kamu tinggal. Itu adalah sesama. Itu di pelajaran 9. Teacher mau tanya dulu. Untuk si mana ini? Iren. Coba Iren kasih suara. Iren. Coba menurut Iren, damai itu apa sih? Tadi teacher udah kasih contoh. Damai apa, Nak? Ayo Iren, tadi kan udah ada contoh keluarga yang keluarga semua. Terus?
Putus-putus ini ya jaringan ini ya. Dan menyayangi kakak dan adik. Ya, hidup damai itu artinya tidak berkelahi, tidak bermusuhan, tapi rukun, itu damai. Jadi kebalikan dari damai adalah kacau balau, ya. Ribut itu enggak ada damai. Jadi kalau kamu ribut-ribut di rumah sama abang sama adik, kayak si Yakub sama si Esau ribut-ribut gara-gara makanan, berantem gara-gara makanan, nah itu enggak damai. Damai itu artinya rukun, tertib, tidak ada perkelahian. Coba untuk si Jasinda. Jasinda, tadi teacher bilang udah banyak tadi teacher sebut. Coba kasih suara Jasinda bisa, Nak? Siapa itu sesama Jasinda? Apakah tumbuhan, apakah alam? Siapa sesama, Nak? Tadi teacher bilang. Sama itu. Alam, teacher. Ya, orang-orang di sekitarmu, ada ibu, ayah, teman, tetangga, ya, orang-orang. Kunci suaranya. Jadi, itulah kita belajar hidup damai dengan sesama. Jangan bingung siapa sesamaku. Ya, walaupun nanti ada di Alkitab cerita itu. Cerita itu waktu itu di Lukas pasal 6. Ya, Yesus kan kasih perumpamaan. Murid-murid tanya, siapa sih sama aku Tuhan? Aku nggak ngerti lah sesama aku, siapa sih? Lalu Tuhan kasih perumpamaan. Adalah perampok. Ada seorang perampok atau penyamun, dia turun ke jalan, ada orang kaya, hartanya semua dirampok sama orang, lalu orang itu udah habis semua hartanya, dia bukan cuma hartanya dirampok, tapi dia juga dipukuli babak belur. Lalu lewatlah kata Tuhan pendeta, imam-imam disebut zaman dulu. Lewat aja, nggak mau nengok orang yang dirampok, orang yang dipukul ini. Padahal orang yang dipukul ini udah mau mati. Napasnya mungkin gini. Tapi lewatlah pendeta, lewat imam, nggak mau nolong. Lalu turun lagi. Orang Lewi. Orang Lewi itu khusus, dia bekerja di bait Allah. Jadi dia suku yang memang sudah ditentukan oleh Tuhan zaman perjanjian lama, hanya suku Lewi yang boleh melayani Tuhan di gereja, selain suku Lewi tidak boleh melayani. Tapi lihat orang suku Lewi ini, yang pelayan ini lewat juga nggak mau nolong orang yang dirampok tadi ini. Terus lewat lagi ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Alkitab, paham semua Alkitab, hafal semua Alkitab. Tahu di mana ini tertulis, di mana itu tertulis. Tapi dia juga lewat, nggak mau nolong. Lalu turunlah musuhnya orang Israel, orang Samaria. Mereka nggak berkawan sama orang Samaria ini. Dia bilang orang Samaria itu nggak anak Tuhan. Mereka itu nggak percaya Tuhan. Itu musuh kita, itu nggak usah kawan sama orang Samaria. Tapi ketika dia turun, orang Samaria ini dia lihat, wah ini musuhku. Walaupun dia musuhku, dia terluka. Aku harus menolongnya. Lalu diangkatnya lah orang yang kena rampok ini dan yang dipukuli diangkat, lalu ditaruh di penginapan, lalu dikasih bayar obat-obatnya. Lalu Tuhan tanya, sekarang aku mau tanya, siapa sesama dari orang yang dirampok ini? Apakah yang dirampok ini orang Israel, suku Israel? Apakah orang Lewi, imam tadi yang lewat ngajak? Apakah pendeta yang lewat? Apakah orang yang paham Alkitab, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki itu? Apakah itu? Siapa sesama dari orang yang dirampok ini? Lalu mereka bilang, yang nolong itulah, yang nolong, yang kasih ini. Orang Samaria, iya. Padahal mereka musuhan. Jadi sesama itu adalah semua orang. Ya, semua orang itu sesama. Tapi yang mau menolong, karena banyak sesama kita di sana nggak mau menolong, mau menang sendiri. Ya, bukan itu. Yang mau menolong. Kita kemarin sudah masuk di istilah bullying. Ini lihat halaman 82. Halaman 82, lihat dulu bukunya halaman 82. Ya.
Bullying itu artinya tindakan kekerasan, ancaman. Ini kelas berapa? Kelas 2. Ya. Paksaan, menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Jadi bullying itu memaksa. Tindakan memaksa baru mengancam. Contoh, Asko Yobelia, kalau kau nggak kasih aku nanti awas kau. Itu udah bullying. Memaksa. Pokoknya Ega kau harus kasih aku. Harus Ega. Nah, itu memaksa, itu bullying. Tidak boleh memaksa orang lain dan tidak boleh mengancam. Asko nanti Reni ya, kau lewat sini. Tokok kepalamu Reni. Nah, itu mengancam, tidak boleh. Ya, itu namanya bullying. Bullying itu menindas, ya, atau perundungan, penindasan. Ya, maksudnya di situ orang lain tertindas, merasa tidak enak gara-gara ulah kamu. Iyalah, kalau kamu diancam, kamu ketakutan kan? Ih, nggak mau lewat situ lagi, dia ancam aku. Iya, aku nggak mau berkawan sama dia. Aku dipaksanya tadi beli jajan. Nah, itu adalah bullying. Jadi, bullying adalah pemaksaan, ancaman, dan mengintimidasi orang lain. Mengintimidasi. Maksudnya di sini menyalahgunakan. Pokoknya nanti diintimidasi itu seperti ini. Memang kau kok itu, kaunya itu. Terus ditekan orang lain, ditekan. Memang dia, katanya. Dia yang salah. Ikut-ikutan dia sama orang lain. Misalnya kedapatan, misalnya si Iren. Kedapatan dia misalnya mematahkan pensil temannya. Lalu datang temannya yang lain. Memang betul, si Iren yang mematahin. Datang lagi satu. Iya betul, memang dia. Nah itu namanya intimidasi. Ya. Jadi anak-anak Tuhan nggak boleh kita bullying. Kalau ada yang memaksa kamu melakukan sesuatu kamu tidak suka, itu namanya bullying. Tapi memaksa di sini bukan memaksa yang berbuat yang baik, memaksa yang tidak baik. Contoh, ayolah Dita, kita ambil mangga tetangga itu, ayo. Dita kan anak Tuhan nggak mau mencuri. Nggak mau, aku nggak mau mencuri. Tapi temannya maksa nih, ayo Dita, ayo. Kalau kau nggak mau sama aku nggak berkawan sama kau ya, katanya. Nah itu disebut bullying, memaksa. Lalu ancaman. Misalnya si Tirta, awas kau Tirta ya. Kalau kau ambil nanti itu, awas kau tumbuk kau. Nah, itu ancaman. Jadi anak-anak Tuhan nggak boleh mengancam, nggak boleh memaksa. Kalau dia tidak mau ya sudah. Misalnya, Ega pinjamlah pensilmu. Eganya nggak mau. Tapi kalau anak Tuhan yang baik harus berbagi. Ini nah kawan, ambillah nggak apa-apa. Itu anak Tuhan yang baik. Tapi karena Ega lagi malas mau berbagi, dia nggak mau. Lalu misalnya si Join maksa, Ega bagi Ega bagi. Itu namanya memaksa. Itu sudah termasuk perundingan atau penindasan. Oke, bisa dipahami itu arti dari bullying? Bisa ya? Coba untuk si Kristina, kasih suara Kristina. Apa itu bullying menurut kamu? Bullying itu apa? Teacher udah jelaskan dari tadi. Kasih suara Kristina, bullying itu apa nak? Contohnya tadi sudah banyak. Memaksa orang. Iya, memaksa orang untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya, coba untuk si Jose. Menyiksa orang. Menyiksa boleh. Selain itu, untuk sini kita, apa itu bullying? Tadi ada yang menyiksa, ada yang memaksa. Satu lagi, ayo Nikita, bisa kasih suara Nikita? Apa itu bullying, nak? Intimidasi. Apa? Mengintimidasi. Ya, mengintimidasi, menekan orang, ditekan terus. Iya, memang Nikita itu. Memang kok Nikita itu begitu. Iya, memang betul. Nah, itu. Diintimidasi. Jadi pahami dulu arti bullying. Nah, bullying itu sudah tahu ya, maksa, ngancam, intimidasi. Nah, itu dia arti dari bullying. Sekarang kita masuk di bullying itu terdiri dari beberapa jenis. Ada bullying fisik,
Lihat bukumu itu di bait yang ke-82 paling bawah itu baris ketiga itu. Ya. Bullying secara fisik atau emosional, ya. Bullying secara fisik misalnya memukul, mendorong, ya. Terus berkelahi, meludah, bayangin ini. Meludah secara fisik. Jadi kalau nanti teacher tanya, coba bullying secara fisik. Fisik itu ini yang terlihat. Jadi ketika si William meludah di kelas itu udah bullying, nggak sopan. Misalnya si Iren meludah di rumah, itu udah bullying, nggak sopan, ya. Terus misalnya si Natali dorong temannya, cubit temannya, tarik rambut temannya, itu bullying. Itu namanya bullying secara fisik. Maksudnya yang terlihat, bisa dilihat mata bullyingnya itu. Ya. Jadi bullying secara fisik adalah mukul, dorong, meludah, itu secara fisik. Coba teacher mau tanya dulu, Rebecca. Rebecca kasih suara bisa, Nak? Coba Rebecca. Rebecca. Bullying tadi teacher bilang dibagi dua. Ada secara fisik dan ada secara emosional. Yang fisik sudah teacher jelaskan. Coba Rebecca. Yang fisik contohnya apa, Nak? Yang fisik yang bisa kamu lihat tadi. Coba. Yang bullying, ayo Rebecca. Apa, Nak? Aku yang guling. Yang guling. Bukan bullying. Apa? Bullying. Contoh bullying apa tadi bilang teachernya, Nak? Bullying secara fisik. Yang terlihat. Yuk. Tolong. Ya. Lihat buku itu halaman 82, contoh bullying secara fisik ada di situ, Rebecca. Baris ketiga. Baris keempat bukumu halaman 82, lihat di situ ada contoh bullying secara fisik. Bacakan dulu. Ya. Secara fisik contohnya baca Rebecca. Kamu harus tahu. Baris keempat, halaman 82. Ketemu? Bentuk bullying bisa secara fisik bilang. Bentuk bullying secara fisik. Ya, terus. Baca. Ini maupun emosional secara fisik, contohnya Apa contohnya? Baca. dengan mendorong, memukul, berkelahi dan meludah, atau dengan cara memaksa orang. Ya, itu dia arti bullying secara fisik ya, Rebecca. Kunci lagi suaranya. Ya, tolong didengar teachernya, Nak. Jangan menghayal kemana-mana ya. Tadi kan bilang bullying fisik itu yang terlihat. Menyakiti orang lain, menindas orang lain, mengancam orang lain yang bisa kita lihat. Itu namanya bullying. Jangan bingung. Bullying artinya ancaman. Ya, paksaan, memaksa orang lain ya. Itu arti dari bullying. Jadi perhatikan, bullying ada dua, secara fisik dan emosional. Emosional teacher belum bahas, masih fisik. Jadi ketika si Rebecca mendorong temannya itu bullying fisik. Ingat ya, menindas, menganiaya teman secara fisik. Misalnya ketika si Reni meludah di sembarangan tempat, itu secara fisik. Misalnya Jacinda memaksa orang melakukan sesuatu yang harus diingininya. Misalnya gini, harus Adek, kau harus ambil Dek, cepat, ambil Dek, cepat. Itu udah bullying. Ya, Jacinda sudah bullying secara fisik.
Jangan bingung arti bullying. Bullying itu maksa, ancaman, intimidasi. Ingat itu dulu. Lalu ancaman intimidasi ini ada dua. Secara fisik, secara emosional. Kita masih di fisik. Fisik itu yang bisa kita lihat. Misalnya si Yogia mendorong si Dita. Misalnya si Tirta meludah. Udah sangat jelas teacher sebutkan. Misalnya Irene maksa temannya berbuat sesuatu yang dia mau. Itu sudah bullying secara fisik. Ya, berkelahi. Ketika kamu melihat temanmu berkelahi, ingat itu bullying secara fisik. Kan mereka berkelahi, aduh jambak-jambakan, tumbuk-tumbukan. Itu secara fisik. Lalu yang emosional. Ya, coba baca untuk si Dita, halaman 82, baris ke-6. Baris ke-6, Dita baca. Kasih suaranya, Dita. Halaman 82, baris ke-6. Bacakan. Ayo. Kuat, baca. Ya, bacakan. Melakukan terus. Melakukan sesuatu dan harus sesuai keinginannya secara emosional. Misalnya bullying bisa dalam wujud komentar yang menghina, mengubah nama panggilan, dan menggoda atau dengan sengaja mengambil dan menyembunyikan barang seseorang. Biasanya Stop. tindakan. Oh, Dita, stop dulu. Sekarang coba Satya baca ulang. Baris ke-6, 82. Ulang, supaya semua tahu. Kasih suaranya Satya. Satya, baris ke-6, halaman 82. Baca. Yang mana, Cer? Baris ke-6, hitunglah. Halaman 82 itu ke bawah. 6, baris ke-6 itu bacakan. Bisa? 6, hitung 6. Melakukan sesuatu, mulai dari situ yang ke-6. Yuk. Ayo, Satya. Melakukan sesuatu dan harus sesuai keinginannya secara emosional. Misalnya bullying bisa dalam wujud komentar yang menghina, mengubah nama panggilan, dan Menggoda. barang seseorang. Biasanya tindakan bullying seperti ini sering terjadi di lingkungan sekolah. Kamu harus tahu. Satya, stop. Oke, sudah cukup. Kunci suaranya lagi, Satya. Sudah ketemu ya bukunya itu? Ulangi, Jasinda. Kalau nggak ketemu lagi kelewatan. Buka suaranya Jasinda, baca kuat. Biar tahu emosional itu, yuk. Yang mana, teacher? Baris ke-6 lah, hitung 6. Baris ke-6 itu bacakan. Melakukan sesuatu dan harus sesuai keinginan secara emosional. Misalnya bullying bisa melakukan sesuatu Dalam wujud komentar yang menghina, mengubah nama panggilan, dan menggoda atau dengan sengaja mengambil dan menyembunyikan barang seorang. Biasanya. Oke, stop Jasinda. Kunci suaranya. Jadi bullying tadi kan ada dua. Bullying pertama fisik.
Kalau fisik itu mendorong, memukul, berkelahi, meludah, memaksa orang melakukan sesuatu, itu fisik. Sekarang masuk di emosional. Emosional itu yang bikin kita marah, emosi. Apa yang bikin kita marah, emosi? Ya dihina, ya lihat di situ. Dihina kita, ya. Tahu dihina ya, ih dasar jelek. Nah, itu bikin kita marah, emosi kita naik. Jadi kita kena bullying di emosional. Lalu nama panggilannya diubah. Misalnya namanya si Reni, tapi dipanggil si Roni. Kan nggak bagus, sudah mengubah nama panggilan. Misalnya si Jose dipanggil si JC. Kan jelek. Itu sudah bullying secara emosional. Marahlah si Jose. Apa kau, namaku Jose, kau bikin JC. Gitu kan. Terus untuk menggoda. Ini kalau menggoda ini identik dengan orang dewasa, tapi anak-anak juga bisa menggoda. Menggoda apa? Bikin marah. Misalnya, sini kita lagi serius belajar, datang si Yogia mengganggu. Ini kita nanti ambil mangga yuk. Digodain sini kita supaya mengambil mangga. Aku nggak mau lah, tata Tuhan nggak boleh ngambil yang bukan punya kita. Tapi si Yogia menggoda terus. Ih, enak mangganya lo, manis. Ayolah, nanti kita makan, kita bagi. Akhirnya nih kita mau tergoda dan mereka pergi mengambil mangga. Itu namanya menggoda. Sama seperti si Hawa digoda oleh si iblis. Iblis bilang, Hawa, kau makan sekali-sekali nggak matinya kau. Cuma nanti kalau kau makan itu, bayangin kau jadi sama seperti Tuhan. Wah, hebat kali ya, aku jadi sama seperti Tuhan. Aku maulah makan. Nah, itu si Hawa, dia bisa tergoda. Oke. Ini si Ririn kenapa nggak ada wajahnya, nak? Hanya Ririn yang tidak terlihat wajahnya. Ada apa itu? Video atau tidak video, sama aja, nak. Kuotanya tetap terpakai. Jadi ingatlah itu, bullying ada 2. Hari ini kita belajar bullying. Satu fisik, satu emosional. Emosional kamu ingat yang bikin kamu marah, yang bikin kamu emosi. Ya dihina, dimarahin. Itu udah emosional. Terus namamu diubah-ubah jadi misalnya William dipanggil. Namanya William jadi dipanggil Walam, kan jelek. Nah, itu sudah contoh mengubah nama. Ya. Menggoda, bahkan menyembunyikan barang orang lain dengan sengaja. Nanti di sekolah, si Paras misalnya, si Paras duduk di mana? Nggak ada orangnya di sana. Si Paras misalnya menyembunyikan sepatu kakaknya dengan sengaja. Ini dengan sengaja. Nah, itu bahaya. Itu namanya bullying secara emosional. Nanti marah kakaknya. Waduh, siapa yang menyembunyikan sepatuku ini? Aku mau pakai, tidak ada katanya ya. Ya, untuk Ririn. Baca dulu baris kedua Ririn, halaman 82. Bait kedua, kamu harus tahu bahwa tindakan bullying. Yuk Ririn, baca. Delapan dua paling bawah itu, bacakan Ririn. Hah? Nunggu dari tadi. 9 9.30. Salah lagi, udahlah. Tunggu aja bilang. 9.30. Ya. Ini tinggal 5 menit lagi kok, ya. Oke. Mana sini si ini? Lagi, teacher. Mana dia? Ririn. Ririn nggak ada. Kemana dia lari? Ririn. Ya ampun. Hernandez, bacakan. Paling bawah itu, kamu harus tahu bahwa tindakan bullying. Yuk, buat suaranya Hernandez. Yang bait mana, teacher? Bait kedua dari bawah itu, kamu harus tahu bahwa, yuk. Kamu harus tahu bahwa tidak ada bullying. Tindakan bullying merupakan salah satu contoh kehidupan yang
menunjukkan hidup tidak damai dan tidak rukun dengan sesama, bullying membuat hubungan dengan orang lain menjadi rusak jika mengubah-ubahkan itu tidak diberi baikan. Pengalaman pernah bullying akan membuat orang yang mengalaminya menderita. Oleh karena itu, kamu harus tahu cara yang benar untuk menyikapi masalah seperti ini agar tidak menimbulkan penderitaan yang besar. Oke, sekarang Iren baca halaman 83 paling atas satu bait. Iren, cepat. Pernahkah kamu mendengar istilah bullying yang bullying atau dalam bahasa Indonesia 83. dikenal Iren 83 itu 82. 83 nak. ini? Ya, 83. Bagaimana cara menghadapi perlakuan bullying? Pertama-tama kamu harus berani mengatakan kepada orang yang membullying kamu bahwa kamu tidak suka dengan tindakan tersebut, meminta orang tersebut berhenti dengan perilakunya yang tidak menyenangkan terhadap kamu. Bila perlu, kamu harus menghindarinya dan tidak menggubrisnya. Jika ia masih tetap membullying, kamu harus berani melaporkan ke gurumu atau orang dewasa. Ya, oke. Stop. Sebagai Stop nak, perhatikan. Jadi di situ tadi sudah dibaca bullying itu perbuatan yang tidak baik. Itu membuat kacau. Iyalah ya kan, kalau sudah berantem, di mana-mana semua orang meludah, di mana-mana orang saling berkelahi, di mana-mana orang saling memanggil nama orang dengan nggak benar, saling menghina, itu semua mengakibatkan kekacauan, nggak damai. Makanya kita belajar hidup damai dengan sesama. Sesama itu teman-temanmu, nggak usah berantem, nggak usah berkelahi dengan siapa saja. Jadi supaya damai itu bisa tercapai.